Karena pariwisata kita ini kan udah kelasnya dunia Iya. ya. Jadi janganlah dikelola secara kabupaten ataupun apa. Jadi memang harus dikelolanya juga secara standarnya standar dunia juga. Selamat datang di Oprazi, obrolan pemuda generasi Z. Bersama dengan saya Arifin, hari ini kita berbincang dengan salah satu tokoh yang kelasnya nasional dari Kalimantan Tengah dan boleh dibilang maestronya pariwisata Kalimantan Tengah. Pengalaman beliau sudah luar biasa di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Selamat datang Bang Haji Yomi Kamale. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Oke, di sini kita ada beberapa pertanyaan nih Bang buat Abang. Siap. Oke, dari pertanyaan yang pertama, Bang Yomi ini kan tokohnya pariwisata. Kenapa sih memilih pariwisata? Dan kenapa pariwisata itu penting? Siap. Pertama, kenapa saya milih pariwisata? Karena jiwa saya ini berpetualang. Jadi saya suka jalan. Jadi waktu SMA itu saya liburan lah ke Taman Nasional Tanjung Puting. Di situ saya lihat nih asik nih pariwisata, ada bule, ada apa dan segala macam. Nah, waktu itu setelah lulus SMA, saya yakinkan mantapkan diri saya untuk mengambil kuliah yang memang berkaitan dengan pariwisata dan bahasa. Nah, dari hobi itu, dari minat, ya pasti ada bakat kita juga di situ gitu kan. Nah, makanya saya ambil itu. Jadi sekalian hobi jalan-jalan dan kita juga dibayar. Nah, itu. Terus kenapa pariwisata penting? Menurut saya karena pariwisata ini menguntungkan banyak pihak. Betul. Menguntungkan banyak pihak ya. Kalau nggak dikerjakan ya itu gitu kan. Karena pariwisata itu sebuah jawaban penting dari beberapa kasus ilegal yang ada di daerah kita. Contoh di Kumai, di tempat saya sendiri, yang mana pelaku pariwisata sekarang ini banyak dulunya itu pelaku illegal logging, illegal mining, bahkan illegal hunting. Nah, yang mana sekarang itu mereka jadi berubah kerja di pariwisata dan bahkan kalau urusan kerusakan hutan apa dan segala macam, contoh adanya kebakaran, ya pelaku pariwisata ini juga bersama-sama petugas Taman Nasional bahu-membahu untuk menjaga hutan. Nah itu. Nah jadi pariwisata itu menguntungkan banyak pihak. Nah gitu. Oke. Dari yang Abang sampaikan barusan, mungkin itu bisa menjadi jawaban kita semua ya, mengapa Abang memilih pariwisata sebagai ya yang Abang putuskan itu ke jalur pariwisata gitu kan. Betul, karena ya itu tadi ya. Dan juga pariwisata ini kan membawa citra daerah. Iya, benar sekali. Karena kata orang itu kalau daerah pengen dikenal orang, yaitu salah satunya lewat pariwisata. Karena pariwisata ini pasti yang dijual yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang baik-baik. Nggak ada pariwisata tuh yang dijualnya yang nggak baik. Nah itu. Oke, terima kasih Bang atas jawabannya. Siap. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bang Yomi ini kan asli putra daerah. Tuh. Bagaimana sih cara Abang untuk bersaing dengan pesaing-pesaing yang lain yang ada di luar sana? Boleh dikasih tahu ke kita? Pasti perlu proses ya semua itu. Yang pasti kita memantaskan diri. Nah, dulu saya ngambil pariwisata dan saya ngambil jurusan bahasa Perancis waktu kuliah. Perancis. Nah, karena kata orang susah nih. Sangat. Tapi ketika kita jalani, lakukan, ya ternyata ya memang susah. Tapi karena kerja keras saya bisa. Karena waktu itu visi saya adalah bagaimana menjadi guide pertama di Kobar yang bisa bahasa Perancis. Akhirnya bisa, gitu kan. Nah, jadi yang penting adalah kita memantaskan diri dan fokus pada apa yang akan kita lakukan. Nah, contoh lagi adalah ketika saya memimpin proyek DMO dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2011 sampai 2015, itu kita terbaik senasional. Kita mengalahkan beberapa daerah yang memang pariwisatanya sudah maju dan mendunia seperti Raja Ampat, Bromo Tengger Semeru, Danau Toba,
Nah, kita di sini bisa membuktikan dari Kalimantan Tengah 5 tahun berturut-turut kita juara 1 untuk tata kelola pariwisata yang diwakili oleh Tanjung Puting dan sekitarnya. Nah itu, jadi istilahnya memantaskan diri ya. Nah itu. Oke, luar biasa sekali ya dari jawaban abang tadi tentang pariwisata kita. Lagi kita bisa bersaing kan dengan pariwisata-pariwisata yang ada di luar daerah khususnya. Ya betul, karena pariwisata kita ini kan udah kelasnya dunia Iya. ya. Jadi janganlah dikelola secara kabupaten ataupun apa. Jadi memang harus dikelolanya juga secara standarnya standar dunia juga. Nah itu. Oke, pesan abang nih khususnya buat Gen Z seperti kami nih supaya bisa berkompetisi dan memiliki mental yang kuat. Gimana sih itu caranya bang? Ya pasti belajar lah ya. Istilahnya belajar yang rajin. Terus tentukan arah kita itu kemana. Kalau dulu sih saya fokusnya pariwisata nih. Jadi udah saya ke pariwisata. Jadi saya dalamin. Jadi saya belajarnya nggak cuma di bangku sekolah maupun kuliah, tapi saya juga menggali ilmu pengetahuan itu dari senior-senior, dari orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Nah dari situlah istilahnya ilmu dan pengalaman itu menjadi satu, dan itu yang menjadi bekal kita untuk melangkah ke depan. Jadi teruslah berproses gitu kan. Ya jatuh sekali itu anggaplah biasa, bangun lagi dan kejar lagi. Jadi intinya terus belajar dan memantaskan diri. Ketika kita pantas, mau ditaruh apapun kita pasti bisa. Nah itu. Ya. Jadi untuk jawaban abang tadi, wah sudah sangat menginspirasi bagi apalagi seperti kami para kaum Gen Z gitu bang. Ya. Nih buat pertanyaan selanjutnya nih bang, dari semua pengalaman Bang Yomi baik di level nasional maupun internasional, mana nih yang menurut abang paling berkesan? Yang semua berkesan ya, baik kita regional, nasional maupun internasional. Ya, boleh dong disebutin yang paling berkesan buat abang itu apa? Kalau saya sih nasional ya, karena saya udah pernah jadi duta wisata ke luar negeri di Australia dan Berlin untuk mempromosikan daerah kita. Nah, karena kunjungan wisatawan ke tempat kita di Kobar, khususnya Tanjung Puting, itu 80% orang asing. Jadi tantangan kita kok nih kemana nih warga negara Indonesianya kok sangat minim untuk berkunjung. Nah karena wisata di kita ini kan menganut ekowisata, yang mana di situ ada unsur edukasinya. Nah makanya di tahun 2011, 2012 kita mengadakan Pemtrip pertama, dan itu di 2014 kita target di angka 14.000 wisatawan. Akhirnya kita tembus di angka 19.000 wisatawan. Nah ini dan angka domestik itu naik, jadi 30 hampir mendekati 40%. Nah itu. Jadi begitu bang, bisa naik banyak dari berapa tadi bang? Dari sekitar 20% kita bisa naikkan hampir ke 40%. Wah luar biasa sekali ya bang. Ya. Oke, jadi dari cerita abang barusan ini juga sangat menginspirasi bagi kami terutama kaum Gen Z. Jadi kami sebagai Gen Z juga termotivasi gitu. Apa yang abang ceritakan dari pengalaman abang tadi. Siap. Dan baik bang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Buat abang nih, 2024 ini abang memutuskan untuk maju kan dalam pemilu. Siap. Menjadi calon DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kenapa sih abang memutuskan ini? Dan juga kenapa harus jalur politik bang? Ya, jadi gini, memang ini hasil suatu pemikiran ya, pemikiran yang tidak datang begitu saja. Otomatis ini udah melalui penyaringan dan segala macam. Ya, karena kita lihat sekarang itu perkembangan pariwisata khususnya di Kalimantan Tengah itu terkesannya apa ya? Ada peningkatan tapi tidak signifikan, gitu kan? Benar. Nah, dan disinilah saya pengen maju, gitu kan? Karena satu, keterwakilan kita, terutama keterwakilan orang-orang
pelaku pariwisata ini belum ada di DPRD provinsi. Nah, terus yang kedua, alasan yang kedua adalah saya pengen memberikan nilai lebih kepada masyarakat, terutama di bidang kepariwisataan, lingkungan hidup, ekonomi kreatif, dan juga pelayanan umum yang memang standarnya kita naikkan. Nah, itu. Oke, dari yang Abang jawab barusan, ini juga jadi Abang mendukung dong buat kami juga para Gen Z untuk meningkatkan pariwisata, apalagi kita kan di Kobar ini kan anak-anak muda kan banyak bertebaran, jadi kita bisa mendukung untuk pariwisata untuk lebih baik ke depannya. Justru itu kekuatan kita sekarang itu kan ada di generasi milenial dan Gen Z. tadi. Karena apa? Karena ini bonus demografi kita ada di situ. Nah, kekuatan itu di bidang pariwisata sekarang itu sangat ini ya. Coba kita perhatikan tempat wisata yang viral itu pasti generasi milenial dan Z itu dia akan langsung gitu kan. Nah, kalau misalkan kita bisa memanfaatkan rantai pariwisata itu, maka generasi ini bisa mendapatkan hasil dari kegiatan pariwisata. Nah, itu. Benar kan. Dan ini Bang, buat pertanyaan yang saya tadi, kenapa Abang memutuskan jalur politik gitu Bang? Nah, jalur politik ya. Gini, saya sekarang adalah Ketua HPI Provinsi Kalimantan Tengah atau Himpunan Pariwisata Indonesia. Nah, ketika saya posisi ketua, ketika saya ingin menjadikan sesuatu, itu sifatnya cuma usulan. Nah, usulan ini kan ya syukur-syukur diterima. Kalau enggak, iya kalau paham yang di Dewan tentang apa yang kita usulkan. Tapi kalau mereka tidak paham, nah ini yang ini. Nah makanya kita ngambil jalur politik ini. Ketika kita memang jadi anggota DPR Provinsi Kalimantan Tengah, nah kita kan sudah memahami ini. Dan juga Dewan istilahnya dia mempunyai kekuatan untuk mengintervensi anggaran maupun membuat aturan yang memang mengarahkan untuk pembangunan kepariwisataan lebih baik. Tuh. Luar biasa itu bisa ngobrol sama Bang Yomi. Jadi kita bisa tahu gitu apa yang harus kita tingkatin di Kalteng ini terutama kan karena juga Kalteng ini kan banyak tempat pariwisatanya kan gitu. Jadinya kita bisa berusaha gitu. Apalagi kan saya sebagai perwakilan kaum Gen Z gitu kan, ingin mengenal lebih dekat gimana sih pariwisata itu. Oke. Siap. Saya mau nanya nih Bang Yomi punya mimpi besar kan? Pastilah. Pasti punya kan? Ya semua orang pasti punya lah. Punya mimpi besar. Masa orang nggak punya? Bang Yomi, apa sih mimpi besar Bang Yomi yang ingin Bang Yomi wujudkan gitu? Yang pengen saya wujudkan adalah satu, adanya peningkatan gitu kan. Peningkatan dalam hal apa nih? Peningkatan dalam hal pelayanan. Misalnya pelayanan publik gitu kan di daerah kita yang mana standarnya harus kita tingkatkan. Nah, itu. Terus dan juga dari segi pendidikan. Karena saya sudah keliling di Kalimantan Tengah, memang salah satu kendala kita juga adalah pendidikan. Benar sekali. Maka ini fokus kita biar SDM Kalimantan Tengah ini baik, nah, pendidikan pun harus kita sentuh. Tapi bagaimana yang SDM kita sudah terlanjur putus sekolah ya misalkan. Nah ini pun akan kita lakukan pembenahan dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang memang sesuai dengan minat dan bakatnya. Contohnya misalnya kamu nih, hobi apa? Hobi basket misalkan, bikin video gitu. Konten kreator atau segala macam. Nah kita akan bikinkan pelatihan itu sampai kamu benar-benar mampu gitu kan. Nah, sampai nanti bisa. Nah, bagi yang hobi bengkel, tata rias, bikin kue, nah kita arahkan ke sana biar nanti SDM-nya ini memang bisa mampu berdikari nantinya. Nah, jadi dari pendidikan kita dorong, dari yang putus sekolah kita dorong sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah ini, makanya di dunia kepariwisataan juga kita ini sudah kelas dunia. Kelas dunia, benar. Tapi
kalau kita lihat nyatanya di lapangan tuh masih belum kelas dunia. Iya, benar. Contohnya sign petunjuk jalan aja masih belum ada yang bilingual ya, misalkan bahasa Inggris atau apa. Berarti ini kan menunjukkan masih belum ramah wisatawan asing. Jadi kita pengen menaikkan kelas itu aja. Ya. Oke, itu tadi luar biasa sekali loh Bang. Apalagi buat kami para Gen Z itu sangat menginspirasi banget. Oke, next kita nih ada pertanyaan random nih Bang. Siap. Dari kami, terutama kami kan banyak kenakalan gitu kan di sekolah. Apa sih kenakalan terbesar Bang Yomi waktu sekolah, dan boleh diceritain nggak ke kita? Siapa tahu relate gitu di kita. Saya dulu tuh termasuk siswa baik. Oh jadi iya. jarang Enak. Kelihatan sih dari. Nakalnya itu sih paling bolos saja. Iya. Tapi bolos pun tuh rame-rame. Iya. Banyak sih sekarang juga gitu. Ya jadi apa ya? Istilahnya kalau dulu saya sekolah tuh pinter enggak. Istilahnya ini juga tengah-tengah. Ya, murid biasa itu kan. Murid biasa. Ya. Jadi enggak begitu dikenal guru juga. Nah, tapi pernah saya juga bolos tuh pernah. Tapi itu aja sih kenakalan saya yang istilahnya di sekolah ya, istilahnya bolos. Tapi kalau menyontek atau apa tuh pernah sekali gitu kan. Karena saya dulu tuh matematika nggak begitu ini. Nah, makanya saya pengen terlepas itu, makanya saya mikirnya yang happy gitu kan. Itu ketahuan guru nggak, Bang? Ketahuan guru nggak pas nyontek gitu? Itu pernah sampai saya dilempar. Oh, udah dilempar? Sampai dikeluarkan gitu kan. Dari dalam kelas? Ya, cuma habis itu disuruh dibikin soal ulang beda dari teman, nah udah saya ngerjain. Oh, seperti itu. Jadi kami ini kan Bang sebagai kaum Gen Z nih sering gitu ngerasa insecure gitu. Abang pernah nggak sih ngerasain insecure? Insecure ya istilahnya, sampai saat ini saya sih orangnya berpikir positif gitu. Positif terus ya. Jadi kata orang ada masalah, ya masalah itu terjadi kalau tidak kita selesaikan. Benar. Gitu kan. Nah jadi ya hadapi aja. Kalau saya sih orangnya easy going. Kalau ada masalah yang selesaikan, jadi jangan menghindar gitu kan, itu aja. Jadi selama ini walaupun ada pikiran itu, saya lebih berpikirnya positif. Ketika kita positif, berarti energi positif pun akan menghampiri kita dan solusi pun akan ada. Ada gitu. Benar sekali. Jadi gitu ya teman-teman, dari Bang Yomi cara ngatasin insecure. Dan kita nih juga para Gen Z nih banyak nih yang punya ketakutan gitu, ketakutan terbesar lah dalam hidup kita gitu. Apa sih yang ketakutan terbesar Abang? Boleh disampaikan? Ketakutan terbesar saya pasti ketika saya meninggal, istilahnya ngeri juga ya. Itu sih ketakutan. Tapi kita tidak meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Iya benar. Istilahnya kan. Nah, karena kalau itu kan ilmu bermanfaat ini kan salah satu nanti memperpanjang amal kita. Ya, benar. Nah, makanya saya sekarang selain berkecimpung di dunia travel agent, saya juga menjadi trainer. Nah, apa itu? Trainer ini kita pelatih untuk kepemanduan wisata, kepariwisataan. Nah, dari ilmu inilah saya pengen membagikan. Jadi istilahnya ketakutan saya itu tadi mati, tapi saya tidak memberikan apa-apa. Tapi mudah-mudahan dari ilmu pariwisata yang saya ada ini bisa dibagikan ke orang dan itu bermanfaat. Nah, itulah nanti amal saya. Nah, itu juga bisa menjadi amal jariah ya kalau kita amal jariah, betul, amal jariah. Luar biasa sekali, itu sangat menginspirasi sekali Bang. Apalagi bagi kita kan kaum Gen Z ini kan yang ya banyak gitu yang insecure dan ketakutan besar segala macam gitu kan. Oke nih Bang, kita balik lagi ke topik politik. Kenapa kami generasi Z
dan kaum muda nih dan masyarakat harus memilih Abang menjadi anggota DPRD Kalimantan Tengah. Itu kan anggota Dapil 3, Abang maju sebagai Dapil 3 kan Bang? Berarti perwakilan Lemandau, Kobar, dan Sukamara itu. Tuh. Boleh dijelasin gak Bang? Supaya kami bisa yakin nih memilih Abang sebagai perwakilan kami gitu. Siap, ini sih berlaku untuk semua sih ya. Dalam artian, pilihlah wakil itu yang berkualitas. Nah, Benar. kalau alasan gitu kan, kenapa harus memilih saya? Kalau di dalam ilmu pariwisata itu ada yang namanya USP, ya, Unique Selling Point. Nah, ini yang unique point yang dari saya ini apa? Yang pertama, saya insya Allah kalau jadi anggota dewan akan amanah, jujur istilahnya, dan bisa diandalkan. Terus yang kedua, saya udah biasa kerja di segala medan ya, dan juga bekerja sama baik itu di organisasi, di masyarakat, pendampingan di masyarakat, bahkan juga di pemerintahan setingkat menteri. Karena terakhir saya menjadi orang pertama atau mewakili Pulau Kalimantan untuk menjadi juri profesional di Anugerah Desa Wisata Indonesia, yang mana kita itu kerjanya langsung dengan Pak Menteri, Menteri Pariwisata. Jadi kita keliling Indonesia dari ujung Sumatera sampai Papua. Nah itu. Terus kenapa memilih saya lagi? Saya mampu melakukan komunikasi publik dengan 3 bahasa. Nah, ini mungkin jarang sekali ya. Jarang sekali. Benar. Ya. Satu ya mungkin bahasa Indonesia, kedua bahasa Inggris, dan ketiga adalah bahasa Prancis. Nah, itu jarang sekali orang-orang. Nah, ya kenapa? Dewan itu kan harus menguasai bahasa publik ya. Dalam artian karena dia harus menyuarakan aspirasi. Kalau dia nggak bisa menyuarakan, nah ini aspirasi mau disampaikan, mau dikemanain gitu. Kemanain. Nah, itu. Jadi dia harus bisa itu tadi berkomunikasi dengan baik, benar sekali. Ya. Jadi mungkin itu membuat kami yakin gitu bisa memilih Abang. Apalagi yang 3 bahasa itu jarang sih, yang orang lain bisa gitu kan Bang. Ya. Susah juga buat didapat, apalagi Abang juga dari Duta Pariwisata itu wah jarang sekali. Jadi sangat luar biasa sekali Abang ini pengen maju sebagai perwakilan kami gitu di DPRD Kalimantan Tengah gitu kan Bang. Ya, kalau pengen tahu lebih banyak tentang saya, bisa aja follow media sosial saya, Instagram, cari aja Yomi Kamale Centang Biru ya. Ya, silakan dicari ya teman-teman. Centang Biru, di situ nanti ketahuan rekam jejak saya. Ya, benar. Apa yang telah saya lakukan untuk Kobar, untuk Kalimantan Tengah, dan untuk Indonesia. Luar biasa sekali. Oke, bisa dicari ya guys, teman-teman. Ini Instagram Bang Yomi yang Centang Biru, jangan lupa. Yomi Kamale Centang Biru. Oke. Dan apa sih Bang yang membedakan Abang sama calon lainnya? Yang membedakan ya, otomatis satu dari kemampuan berkomunikasi publik tadi. Satu, saya bisa berbahasa asing, istilah, karena mungkin sekarang bisa sangat jarang untuk ditemui itu. Betul sekali. Nah, otomatis kan ini kita kelasnya nggak nasional lagi, tapi udah internasional gitu kan. Dan kita pun udah terbiasa dengan pergaulan internasional tadi. Benar. Nah itu, karena jadi dewan itu tugas fungsinya kan legislasi, penganggaran dan pengawasan. Tapi kita pun harus punya jaringan yang kuat. Nah, jaringan kita gitu, udah nasional bahkan internasional. Nah, itu. Next, sebelum kita tutup nih Bang, yang kita tahu nih kan, Abang kan spesialis bahasa Perancis tuh. Siap. Boleh nggak Bang, kita challenge nih. Abang, gimana cara Abang meyakinkan masyarakat kita nih menggunakan bahasa Perancis gitu, supaya memilih Abang? Siap. Silahkan Bang. Memang turis Prancis ke tempat kita masih kurang. Tapi ya, ini benar. Jadi tantangan kita nih, biar Prancis lebih banyak lagi yang datang ke kita. Betul. Bonjour, messieurs et mesdames. Comment allez-vous? J'espère nous allons bien. Avant de commencer la campagne,
je veux me présente, je m'appelle Yomi Kamale et maintenant je suis le candidat, le législateur de province Kalimantan Central du Parti démocrate. Dans la région électorale Kabupaten Kota Waringin Barat, Lamandau et Sukamara. Alors, n'oubliez pas le 14 février 2024 pour venir au TPS, section Parti démocrate et voter numéro 4, le nom Haji Yomi Kamale SS. Merci beaucoup. Wah, luar biasa sekali ya guys. Apalagi pakai bahasa Prancis gitu kan kampanyenya, itu susah banget. Apalagi caleg yang lain juga kayaknya jarang dari seperti abang gitu kan. Siap. Jadi kami mau nanya nih bang, tentang gimana sih tanggapan abang, Bang Yomi nih, tentang kegiatan ini gitu. Apa harapan abang buat kami ke depannya? Ya, kegiatan ini sangat positif ya. Dalam artian karena sekarang itu Gen Z juga dihadapkan dengan beberapa masalah. Benar sekali. Bisa masalah tingkat stres lah katanya kan, insecure dan segala macam. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini, itu kalian sudah menunjukkan istilahnya kualitas, gitu kan. Dan dari sini juga, apalagi kalian menggali nih istilahnya dari anggaplah dari kegiatan pariwisata manfaatnya apa, dan juga dari calegnya ini dia memiliki apa, keunikan apa, dan apa yang harus dipilih. Nah ini kan yang orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah jadi istilahnya ini sangat saya apresiasi dalam artian jadi nanti temanya kan bisa macam-macam, nggak cuma pariwisata aja, nggak menggali kualitas dari salah satu caleg legislatif, tapi nanti temanya bisa pendidikan, bisa pertanian atau apa dan segala macam. Nah gitu. Terima kasih nih atas tanggapan dan sarannya abang nih. Juga kami juga bakal untuk lebih baik lagi ke depannya dalam apalagi buat kegiatan seperti ini gitu bang. Ini sangat positif bagi kami terutama kaum Gen Z gitu kan bang. Oke. Untuk dari saya sendiri ya bang, untuk kegiatan ini juga kami juga bakal untuk lebih baik lagi ke depannya, dan juga kami sangat terinspirasi gitu dari apa yang abang sampaikan tadi untuk para Gen Z di luar sana gitu. Apakah kami boleh meminta closing statement dari Bang Yomi buat kepada Gen Z di luar sana gitu kan bang? Oke, siap ya. Jadi karena Gen Z ini kan katanya apa ya, generasi yang apa kalau kalian bilang? Generasi yang apa? Teknologinya udah gitu sangat teknologinya maju gitu bro untuk generasi. Nah, jadi pesan saya sih dalam artian teruslah belajar dan ikuti kata hati. Kalau kalian punya minat di suatu bidang atau bakat di suatu bidang, maka tekunilah itu gitu kan, seprofesional mungkin. Dan jadilah perintis bukan pewaris gitu kan. Karena apa ya, kalau jadi perintis tuh enak. Misalnya kayak saya nih, jadi guide pertama bahasa Prancis kan, itu kan dicatat tuh kan ya, istilahnya. Terus bayarannya juga lebih tinggi dari yang bahasa lain, bahasa Inggris yang umum gitu kan. Nah, dalam artian ciptakanlah bisnis sesuatu yang beda baru, beda gaya kita juga gitu kan. Nah, ini yang akan membuat kita memang unik gitu kan. Nah, kalau kayak ini kan mungkin sedikit unik karena gundulnya, mungkin ya, karena tingginya. Karena bisa bahasa Perancisnya, nah itu. Jadi pesan saya sekali lagi adalah belajarlah, jadilah perintis bukan pewaris, dalam artian karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Betul sekali. Itu. Oke itu ya teman-teman. Jadi jadilah perintis bukan pewaris.
Dan terima kasih untuk hadirannya Bang Yomi Kamale Sama-sama. untuk kesediaannya sharing bersama kita pada kegiatan pada hari ini, dan semoga untuk pemilu di tanggal 14 nanti semoga dilancarkan semua. Amin, amin. Terima kasih. Oke, saya Arifin dan Saya Haji Yomi Kamale. thanks for watching.